Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mendukung upaya perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia dalam menghadapi EUDR. Hal ini terungkap dalam International Dialogue Palm Oil versus EUDR, Let's Talk EUDR with Special Attention to Palm Oil yang diselenggarakan Media Perkebunan dan BPDPKS. Jane Mark, Regional Director for South Asian Island Country, menyampaikan 6% yaitu permintaan minyak nabati dunia akan semakin meningkat, termasuk minyak sawit. Permintaan 27 negara anggota Uni Eropa juga akan ikut naik, khususnya kelapa sawit. Of Indonesia, so it's a bit theoretical, but it could be an excellent incentive for Indonesia to answer diplomatically, yes, that is very well. Actually, we are using those criteria to improve our own system. Ke-27 negara anggota Uni Eropa sangat memperhatikan faktor ekonomi dari tanaman penghasil minyak nabati. Indonesia sendiri mempercayai kunci memahami kelapa sawit adalah dengan melihat dari peraturan tentang lahan. Ada 2 hukum lahan di Indonesia, satu di bawah Undang-Undang Agraria untuk areal pertanian dan satu di bawah Undang-Undang Kehutanan untuk kawasan hutan. Dari data petani kelapa sawit, saat ini Serikat Petani Kelapa Sawit sudah melakukan pemetaan dan mempunyai 21.000 poligon. Hasil perbincangan dengan berbagai organisasi, total sudah ada 110.000 poligon. Butuh National Traceability System untuk mengumpulkan data sawit rakyat nasional. Dan kabarnya, Dirjen BUN sudah mengajukan pembiayaan untuk membuat geomap petani ini. Ahmad Maulizal Sutawijaya, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS menyatakan, kelapa sawit terus mendorong PDB perkebunan positif, sehingga PDB Indonesia triwulan 1 tumbuh sekitar 5,03%. Kelapa sawit produktivitas lahannya jauh lebih tinggi dibanding minyak nabati lain. Kalau mau kita bilang bahwa memang secara umum, besaran dari kebutuhan untuk memproduksi bahan bakar atau minyak nabati itu sangat besar sekali berbeda dengan palm oil. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa ini setiap tahun demand dan supply-nya selalu meningkat, bahkan secara global rata-ratanya di angka 8,5 juta metric ton. Dan ini bagaimana bisa dipenuhi kalau kita tidak melakukan diversifikasi, peningkatan secara pengolahan, good agriculture, dan juga bagaimana peningkatan pemahaman petani terhadap good agriculture tadi. Berikut kajian di Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat menunjukkan sebelum ditanam kelapa sawit, sekitar 54,93% merupakan areal penggunaan lain. 37,25% adalah tanaman perkebunan lain, dan 4,25% adalah lahan pertanian, dan hanya 1,35% yang berasal dari kawasan hutan. 1 tahun sebelum ditanam kelapa sawit, sekitar 24,48% merupakan semak-semak, 24,68% lahan terbuka, 12,93% kebun karet, 6,42% kebun kelapa sawit, dan 2,19% adalah tanaman perkebunan lain. Demikian informasi perkebunan saat ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di channel Media Perkebunan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam perkebunan.